Ya belum? Nanti tinggal potong. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 4 pada perkuliahan sistem kontrol adaptif. Di mana pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait tugas yang telah kami buat, di mana dengan judul pemrograman MIT Rule serta penggunaan MRAC untuk tracking STC PID Dahlin algorithm. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Itu terdiri dari Dedi Aditya Rahmadani dengan NIM 2003-11032, Alfauzi Parante dengan NIM 2003-11-105, Muhammad Ramadan Arifyansyah dengan NIM 2023-111-183, Duan Kolik Nikosasi dengan NIM 2023-11212, dan saya sendiri, yaitu Mas Rustiandi dengan NIM 2023-11301. Next. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pemrograman MIT Rule. MIT Rule adalah metode adaptasi berbasis gradien yang menyesuaikan parameter untuk meminimalkan error antara model dan sistem. MIT Rule adalah metode adaptasi yang digunakan dalam MRAC untuk menyesuaikan parameter pengendali secara otomatis agar keluaran sistem mengikuti keluaran model referensi yang kita inginkan. MIT Rule bekerja dengan meminimalkan error antara keluaran plan dan keluaran model referensi. Di mana jika errornya masih besar, maka parameter pengendali akan diubah. Jika error kecil, perubahan parameter diperlambat agar sistem tetap stabil. Next. Kemudian ada langkah implementasi MIT. Dalam implementasinya, di simulasi, MIT Rule dihubungkan dengan blok-blok utama pada pembaruan parameter adaptif. Simulasi dilakukan dengan mencoba berbagai nilai kecepatan adaptasi atau gamma untuk menemukan kombinasi nilai terbaik yang mampu menghasilkan respons paling stabil. Dari hasil tuning, nilai gamma tertentu menghasilkan performa yang lebih baik sehingga plan dapat mengikuti model referensi dengan lebih cepat dan juga lebih halus, menjadi jauh lebih stabil. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Pada slide selanjutnya yaitu bagaimana cara menentukan nilai gamma Y pada metode MIT Rule dalam sistem MRAC Model Reference Adaptive Control. Nah, gamma adalah parameter kecepatan adaptasi. Nilai ini menentukan seberapa cepat parameter kontrol berubah untuk mengecilkan error antara plan dan model referensi. Nah, di sini terdapat alur penentuan gammanya. Yang pertama, sistem dijalankan dengan model referensi. Pada sistem ini, model referensi menunjukkan respon ideal yang ingin diikuti sistem. Yang kedua yaitu ada error dihitung. Error adalah selisih antara keluaran plan dan keluaran model referensi. Terus yang ketiga itu ada nilai gamma diuji atau trial and error tuning. Nah, pada gamma kecil, adaptasi lambat, sistem stabil tapi respon lambat. Pada gamma besar, adaptasi cepat tapi beresiko osilasi atau tidak stabil. Terus yang keempat ada evaluasi respon sistem. Dilihat dari kecepatan mencapai steady state, overshoot, dan osilasi. Yang kelima ada pemilihan gamma optimal. Gamma terbaik adalah yang membuat sistem cepat mengikuti model referensi, respon halus, dan tetap stabil. Oke, boleh next slide selanjutnya. Slide selanjutnya menjelaskan terkait persamaan matematis MIT Rule yang diterapkan pada sistem suspensi seperempat kendaraan. Sebagai bagian dari metode Model Reference Adaptive Control atau MRAC, pada prinsipnya MIT Rule bekerja dengan meminimalkan error antara keluaran sistem aktual atau plan dan keluaran model referensi yang diinginkan.
Error ini didefinisikan sebagai selisih respon suspensi kendaraan terhadap gangguan jalan dengan respon ideal yang telah ditentukan oleh model referensi. Untuk memperkecil error tersebut, MIT rule menggunakan fungsi biaya berbentuk kuadrat error. Kemudian menurunkan terhadap parameter pengendali. Hasil turunan ini digunakan sebagai dasar hukum adaptasi, di mana parameter kontrol akan diubah secara otomatis dengan kecepatan yang ditentukan oleh nilai gamma. Semakin besar error yang terjadi, semakin besar pula penyesuaian parameter yang dilakukan, sehingga sistem dapat dengan cepat mendekati respon ideal. Dalam konteks sistem seperempat kendaraan, mekanisme ini memungkinkan suspensi beradaptasi terhadap perubahan kondisi jalan secara dinamis, menghasilkan respon yang lebih stabil, mengurangi getaran, dan meningkatkan kenyamanan berkendara. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya ada bentuk simulasi melalui Simulink dari sistem seperempat kendaraan. Yang mana di sini terletak plan, di sini ada MRAC sebagai model referensinya. Dapat dilihat di setiap masukan menuju plan pasti digunakan integrator dan gamma. Nilai gamma inilah yang kita cari tadi. Nilai gamma ini akan menentukan seberapa besar parameter dari si MRAC-nya ini, dan jika dikendalikan dengan BID maka menghasilkan respon yang lebih baik juga. Dapat dilihat di sini ada yang responnya bernilai negatif, gamanya bernilai negatif, dan di sini gamanya bernilai positif. Nah, yang gamma bernilai negatif ini digunakan untuk mengurangi atau menghambat adanya osilasi, sedangkan gamma yang positif yang ada di sini digunakan untuk mempercepat respon. Berikut adalah respon sistem dari seperempat kendaraan, di mana respon kuning adalah set point, biru adalah respon model referensi, sedangkan merah adalah respon nyatanya. Dapat dilihat, walaupun respon merah ini agak terlambat dan agak berosilasi sedikit, tapi osilasinya hanya sedikit. Sedangkan di titik kedua setengah, osilasinya sudah hilang dan mencapai steady state-nya tanpa mengalami osilasi. Saya lanjut ke yang selanjutnya. MRAC pada solar tracking. Model Reference Adaptive Control atau MRAC adalah metode kontrol adaptif yang digunakan untuk membuat sistem penggerak panel surya atau solar tracker dapat mengikuti kondisi referensi yang ideal secara otomatis. Dalam konteks sistem MPPT, mekanis MRAC memiliki peran penting untuk memastikan panel selalu menghadap arah datangnya cahaya matahari dengan tepat dan stabil. Kepada teman saya. Oke, baik, di sini ada peran MRAC pada MPPT solar tracking, yang dimana pada solar tracker sensor cahaya seperti LDR, protodiode, atau piranometer digunakan untuk mendeteksi perbedaan intensitas cahaya pada beberapa titik. Sinyal ini kemudian diolah sebagai masukan untuk MRAC. MRAC membandingkan kondisi aktual dengan model referensi, yaitu sudut atau posisi panel yang ideal untuk menerima iradians maksimum jika terdapat perbedaan antara kondisi aktual dan referensi. MRAC secara adaptif menyesuaikan parameter kontrol motor agar panel bergerak menuju posisi optimal. Oke, next. Manfaat MRAC pada MPPT solar tracking. Melalui mekanisme koreksi berkelanjutan, MRAC membantu solar tracker mencapai posisi optimum lebih cepat, mengurangi osilasi pergerakan panel, dan meningkatkan efisiensi penyerapan energi matahari. Dengan demikian, MRAC berperan langsung dalam memastikan bahwa panel surya menerima iradians maksimum sebagai daya listrik yang dihasilkan lebih optimal. Oke, next.
STC PID using Dahlan algorithm. Pengendalian level cairan dalam tangki memiliki peranan penting di berbagai sektor industri karena ketidaksesuaian level dapat menimbulkan gangguan operasional. Materi ini membahas sistem tangki bahan bakar kapal dengan penyusunan model matematis dan proses linearisasi menggunakan dua pendekatan. Metode tuning PID yang dibandingkan meliputi tuning controller PID konvensional berupa Ziegler-Nichols atau metode tuning berbasis algoritma Dahlin. Modifikasi sederhana pada controller Dahlin dilakukan untuk menghindari osilasi sinyal kontrol dan menentukan batas maksimum konstanta waktu yang aman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini model linearization, mana pada saat ini menjelaskan proses linearisasi model, khususnya pada sistem tangki tunggal yang bersifat non-linear, karena adanya hubungan akar kuadrat terhadap tinggi cairan. Melalui respon langkah atau step response, setiap didekati menjadi model linear, sehingga parameter utama seperti penguatan statis, konstanta waktu, dan waktu tunda dapat ditentukan. Model linear ini kemudian digunakan sebagai dasar perancangan pengendali agar analisis dan implementasi kontrol menjadi lebih sederhana dan efektif. Next. Lalu masuk ke Dahlin controller design, di mana menunjukkan perancangan pengendali Dahlin pada sistem kontrol digital. Diagram blok memperlihatkan alur dari sinyal referensi yang dibandingkan dengan keluaran sistem untuk menghasilkan error. Kemudian diproses oleh controller digital. Sinyal kendali diubah ke analog melalui DA converter dan diterapkan ke plan. Pengendali Dahlin dirancang menggunakan transformasi Z agar respon sistem mengikuti karakteristik yang diinginkan. Umumnya respon cepat, stabil, dan minim overshoot pada sistem diskrit. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada the Dahlin algorithm result, di mana didapatkan suatu fungsi alih dalam hasil transformasi Laplace yang ditunjukkan dengan variabel Z seperti ini. Nah, di sini juga digunakan simulasi melalui Simulink dengan menggunakan sistem kontrol diskrit yang dapat dilihat di sini, discrete PID controller. Nah, di sini juga ada transport delay. Fungsi transport delay ini adalah untuk simulasi kondisi nyata. Dalam artian, di kondisi nyata tuh sinyal kontrol tidak dapat masuk ke plan secara otomatis. Pasti ada delay beberapa saat. Ini adalah bentuk respon kurva dengan disturbance. Dapat dilihat di sini, respon kurva di awal ini sudah bagus secara linear dan sudah mencapai set point-nya, tetapi mengalami sedikit overshoot dan erosi di state. Kemudian di titik ke-15 ini diberikan gangguan berupa time delay tadi. Dengan begitu, kurvanya juga berikut berubah. Tetapi karena sudah menggunakan Dahlin algorithm tadi, maka si plan ini dapat menyesuaikan kondisinya ke kondisi terbaiknya. Karena itulah dari yang awalnya ada di 12 turun secara perlahan hingga akhirnya tidak memiliki overshoot ataupun error steady state lain. Baik, ini referensi dari jurnal dari PPT yang kita gunakan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.